Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Mari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah kita baca dengan tadabbur, merenungi makna ayatnya sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka membaca ayat Quran dengan tadabbur, merenunginya, memperhatikannya? Surat Maryam ayat ke-71 kita akan membacanya. Mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kita membaca terjemahannya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Semua manusia akan mendatangi neraka. Thumma nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Mari kita membuka tafsirnya. Kita akan membuka tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kita akan baca tafsirnya ayat 71. Wa ma minkum ayyuhan nas ahadun illa saya'buru fawqa as-sirati al-madrubi ala matni jahannama. Tidaklah dari kalian wahai manusia melainkan akan menyeberangi di atas jembatan yang dipasang di atas neraka. Semua manusia, semuanya akan melintasi jembatan yang dipasang di atas neraka. Kana hadal ubur qada'an mubraman qada'ahullah. Dan perlintasan ini artinya setiap orang melintasi neraka ini adalah suatu keputusan yang sudah final, yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang Allah pasti akan melakukannya. Fala radan li qada'ihi, tidak ada yang bisa menolak pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-72-nya kita akan membaca. Tsumma najjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Tsumma ba'da hadzal 'uburi 'ala sirati nusallimul ladzina taqaw rabbahum bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi wa natruku adh-dhalimina barikina 'ala rukabihim la yastati'una al-firara minha. Kemudian dalam penyeberangan di atas jembatan, di atas neraka ini, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, membiarkan orang yang zalim berlutut di atas rukabihim, di atas lutut-lutut mereka tidak akan mampu lari dari neraka jahanam. Kita akan membaca tafsir yang lain. Tafsir As-Sa'di. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Wa hadza khitab li sairil khalaiq. Ayat ini ditujukan untuk seluruh manusia. Barrihim wa fajirihim, orang yang baiknya maupun orang yang jahatnya, mukminihim wa kafirim, orang mukminnya maupun orang kafirnya, semua makhluk akan melintasi neraka jahanam. Anahuma minhum min ahadin illa sayaridun nar. Mereka pasti akan mendatangi neraka. Hukman hatahahullahu ala nafsihi, sebagai keputusan yang Allah telah tetapkan. Wa ada bihi ibadahu, Allah telah mengancam hambanya dengan hal ini. Fala budda min nufudhihi, maka hal ini pasti akan terjadi. Wala mahida an wuku'ihi, tidak akan bisa yaitu manusia menghindari keputusan ini. Wa ikhtalafa fi ma'na al-wurud. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-wurud, yaitu mendatangi neraka. Faqila wuruduha huduruha lil khalaiki kullihim. Makna daripada wurud di antara pendapat pertama adalah manusia akan diperlihatkan, seluruh makhluk akan diperlihatkan neraka. Hatta yakhsul inzi'aju min kulli ahadin thumma ba'du yunjillahul muttaqin. Sampai terjadi kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan pada setiap makhluk, lalu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Pendapat yang kedua, waqila wuruduha dukhuluha fatakunu 'alal mu'minin bardan wa salaman.
Makna wuruduha, mendatangi neraka, makna kedua adalah memasuki neraka. Semua makhluk akan dimasukkan ke neraka, orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Namun bagi orang beriman akan menjadi dingin dan selamat dia di neraka. Yang ketiga, waqila al-wurud, makna yang wurud yang ketiga adalah huwal murur ala sirat, yaitu melintasi jembatan. Alladhi huwa ala matni jahannam, yang dipasang di atas yaitu neraka jahanam. Fayamurrun nasu ala qadri a'malihi, maka manusia akan melintasi jembatan tersebut yang di bawahnya adalah api neraka sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Wa minhum man yamuru kalamhil basar wa karrihi wa ka'ajawidil khayli wa ka'ajawidil rikabi. Di antara manusia ada yang melintasi jembatan itu sesuai dengan amal mereka, seperti angin, seperti mengerdipkan pandangan mata, seperti larinya kuda, seperti yaitu pijakan kaki. Wa minhum man yas'a, minhum man yamshi mashyan, wa minhum man yazhab zahan. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang cepat, ya. Kemudian wa minhum man yukhtafu, namun di antara mereka ada yang disambar. Wa yulqa finnar, dimasukkan dalam neraka. Maka kullun bihasbi taqwa, semuanya itu sesuai dengan ketakwaannya. Mari kita membaca ayat berikutnya. Thumma najil ladina taqaw, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, bifi'lil ma'mur, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabil mahdhur, menjauhi larangan Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, lalu kita amalkan. Kita melihat larangan Allah dari dalam ayat Allah Al-Quran, kita menjauhinya karena kita takut tidak diselamatkan Allah. Wa nadaru zalimina anfusahum bil kufri wal ma'asi, lalu Allah membiarkan orang yang zalim terhadap diri mereka karena mereka kafir dengan kekafiran dan kemaksiatan. Fiha jithiyan, dalam api neraka dalam keadaan berlutut. Wa hadza bisababi dzulmihim wa kufrihim, ini disebabkan karena kezaliman mereka dan kekufuran mereka. Saudaraku, marilah kita jauhi kekufuran kepada Allah. Kita jauhi kemaksiatan, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi kekufuran dan kemaksiatan agar kita tidak termasuk orang yang zalim, menzalimi diri kita sendiri. Maka orang yang zalim akan dimasukkan ke dalam neraka. Wajaba lahum al-khulud wa haqqa alaihimul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Maka orang yang kafir dimasukkan kekal dalam neraka. Ini suatu ketetapan yang Allah tetapkan, mereka mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, setelah membaca ayat ini, maka kita akan tahu bahwasanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari adab api neraka. Malah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, tentunya dengan banyak belajar, mengaji ayat, membaca perintah-perintah Allah, kemudian mendapati larangan Allah kita jauhi agar kita tidak durhaka kepada Allah, agar kita tidak masuk api neraka.